Lima ini bapak-bapak, di antara kunci insya Allah rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, takwa. Kenapa takwa menjadi kunci rezeki kita diluaskan oleh Allah? Sebab Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, diberikan jalan dari setiap masalah yang dihadapinya, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Allah sendiri yang berjanji. Yang penting takwa, kami berikan solusi dari setiap masalah. Yang penting takwa, kami berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Tegakkan salat 5 waktu, jalankan salat 5 waktu, jauhi larangannya. Okay. Dalam satu ayat di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah, kami tidak minta rezeki, kami yang berikan rezeki. Kami tidak minta rezeki, kami yang berikan rezeki. Yang penting apa? Perintahkan keluarga untuk sholat. Berarti kalau Allah katakan, Allah berfirman, perintahkanlah keluarga untuk sholat, kami tidak minta rezeki, kami yang berikan rezeki. Berarti berkah dari menegakkan sholat di dalam keluarga dapat membuka pintu rezeki. Bagaimana rezeki kita tidak mau sempit, keluarga kita tidak mendirikan sholat 5 waktu. Bagaimana rezeki kita tidak mau luas, keluarga kita tidak ada yang sholat. Maka diusahakan anak istri kita sholat karena tanggung jawab kita untuk mereka sholat 5 waktu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Berarti tanggung jawab kita, anak istri kita untuk sholat 5 waktu. Bisa dipahami? Ini yang pertama. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya ridha Allah tergantung pada ridha, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Maka apapun yang kita mau laksanakan bapak-bapak, kita mau buat bisnis ini, kita mau buat ini, mau buat ini, setidaknya sebelum kita melangkah, kita beritahukan orang tua untuk minta doa. Kalau seandainya orang tua kita masih ada, Mak, saya mau buat ini, doakan. Setidaknya disampaikan demikian. Orang tua itu kalau kita sampaikan demikian, keluar doa mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap dengan doa mereka yang ikhlas Allah mudahkan urusan kerja kita. Jadi sekali lagi, yang mau masuk tambak, kalau orang tuanya masih ada, telepon orang tuanya. Mak, aku mau masuk tambak berapa hari ini, doakan. Tidak jadi masalah, beritahukan kalau yang masih ada orang tuanya, ya. Oke, bisa dipahami. Sebab apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau seandainya orang tua tidak reda dengan kita, pada hakikatnya kita tidak mendapatkan reda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi sendiri sudah mengatakan, reda Allah tergantung pada reda kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Maka tolong sekali lagi selalu berkomunikasi baik dengan kedua orang tua, agar apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Oke. Jadi sering berkunjung, sering menanyakan fulan, sering menanyakan keluarga kita, apa kabar si fulan. Kalau si fulan butuh pertolongan dan kita mampu untuk menolongnya, maka tolonglah. Oke.
maka ini termasuk penyebab rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat orang yang kita di kampung itu, ada sebagian orang tua kita sampai sekarang panjang umurnya, ternyata di mana ada pesta pasti dia datang. Oke, di mana ada pesta pasti dia pergi. Suka menyambung tali silaturahmi, suka pergi keluarga sana, keluarga ke sana, keluarga sana. Orang yang suka menyambung tali silaturahmi, umurnya panjang, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak istighfar. Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah berikan jalan dari setiap masalah yang dihadapinya, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hampir sama dengan takwa tadi. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah berikan keluasan dari setiap kesempitan yang dihadapinya, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka siapa yang merasa rezekinya sempit, maka siapa yang merasa rezekinya kurang, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar nih minimal 300 kali sehari. 300 kali. 300 kali sehari bagi 5 kali sholat 60. Berarti satu sholat 60. Udah lama? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu artinya perbanyak istighfar. Jangan perbanyak istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Ustadz bilang kan perbanyak istighfar, makanya kami istighfar. Itu salah. Okay. Istighfar itu maksudnya astaghfirullah, astaghfirullah. Itu paling kurang. Kalau mau tambah, astaghfirullahaladzim, boleh. Kalau mau tambah lagi, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang terakhir ini kata Nabi, siapa yang membaca model istighfar seperti ini, maka diampuni dosanya walaupun dia pernah lari dari perang. Pernah lari dari perang. Lari dari perang itu dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena kalau sudah jumpa pasukan umat Islam dengan pasukan kafir misalnya, kemudian ada satu yang lari, maka yang lari ini dianggap memiliki dosa besar. Kenapa dia dianggap memiliki dosa besar? Karena penyebab dia lari akan memancing orang lain lari juga. Kalau sudah satu lari, kemudian yang lain lihat, kenapa dia lari? Ayolah kita lari semuanya. Kenapa? Itu sudah duluan lah dia lari. Maka untuk menghindari kekalahan umat Islam karena ada yang lari sudah mau perang, dilarang di dalam Islam dan termasuk dosa besar untuk lari dari perang. Untuk lari dari perang. Okay? Walaupun pernah melakukan hal tersebut, tapi kalau dia baca model istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampuni dosanya walaupun pernah lari dari medan perang. Oke? Jadi perbanyak istighfar tadi minimal 300 kali. Astaghfirullah, 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 300 kali. Di dalam surat Nuh Allah menjelaskan tentang keutamaan istighfar, bahwasanya istighfar itu dapat menurunkan hujan, memperbanyak anak, dan memperbanyak harta. Oke, itu di dalam surat Nuh. Maka siapa yang ingin turun hujan, perbanyak istighfar. Makanya isi sholat istisqa, sholat minta hujan, isinya istighfar. Ketika kita ruku, sesudah baca doa Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita disuruh istighfar berapa kali? Ingat tidak, kita disuruh istighfar berapa kali? Salat istisqa isinya istighfar. Kenapa isinya istighfar? Karena istighfar dapat menurunkan hujan. Oke. Istighfar juga dapat menjadikan orang yang selama ini telah menikah belum dikaruniakan anak, insya Allah dengan memperbanyak istighfar, Allah berikan anak kepada dia. Perbanyak istighfar. Oke. Jadi kalau ada yang tanya apa kiat-kiat mau banyak ada dikaruniakan anak,
perbanyak istighfar. Sudahlah kita ambil yang fatwa tidak benar. Ada sudah yang jelas, perbanyak istighfar. Dan siapa yang merasa kurang hartanya, maka perbanyak istighfar. Itu susunannya. Jadi susunannya, Allah turunkan hujan, Allah perbanyak anak dan perbanyak harta. Sehingga kalau hujan turun, banyak anak. Kalau banyak anak, banyak rezeki. Itu yang keempat. Yang kelima, perbanyak sedekah. Dalam satu ayat, perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya ibarat dia menanam satu benih, tumbuh 7 tangkai. Di setiap satu tangkai ada 100 butir. Oke? Itu bandingan bagi orang yang menyedekahkan hartanya. Berharap dengan sedekah yang dia keluarkan, maka Allah luaskan rezekinya. Lima ini bapak-bapak, di antara kunci insya Allah